Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas info saham lagi tentang perusahaan PT Zeus Kimia Tama Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Zeus, yaitu manufaktur dan perdagangan kimia khusus teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, yaitu perusahaan adalah perusahaan manufaktur bahan kimia khusus yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat teman-teman. Perusahaan juga merupakan perusahaan yang melayani berbagai jenis industri seperti pengolahan air dan limbah, minyak dan gas bumi, gula dan bioetanol, dan paint coating, otomotif, pertambangan, pengolahan mineral. Berdasarkan aktivitas usaha saat ini, perusahaan berfokus dalam bidang industri dan perdagangan bahan kimia khusus teman-teman. Itu dia. Kegiatan usaha perusahaan meliputi riset dan pengembangan, produksi, dan jasa aplikasi pada produk kimia yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para pelanggan karena konsep bisnis yang diterapkan memposisikan perusahaan sebagai bagian dari tim pelanggan dengan tujuan untuk melakukan optimasi proses produksi dan operasi pelanggannya. Perusahaan berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya dalam bidang industri kimia di sektor yang lebih hulu. Nah, itu dia teman-teman. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Sungkai Blok F25 nomor 09 1A Delta Silicon 5 Kawasan Industri Liput Cikarang, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17530. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.zekindo.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman contohnya teman-teman. Otomotif. Nah, otomotif ini contohnya tuh bahan kimia tuh seperti oli teman-teman. Nah, mungkin kita pernah ketemu namanya teman-teman. Nah, oli ini adalah teman-teman itu dalam bidangnya teman-teman. Itu dia. Lalu pengolahan air teman-teman. Maksudnya tuh gimana? Ya, mungkin dari air kotor menjadi air bersih dengan bahan kimia itu teman-teman. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, cat juga teman-teman. Nah, ini bahan kimia juga kan teman-teman itu. Ini ada pelanggannya teman-teman, ada APA juga, terus juga tekstil teman-teman. Nah, itu. Nah, mungkin pernah sekali kita ketemu itu teman, itu dia. Dia mempunyai zat kimianya. Nah, ini dia teman yang dimaksud dengan perusahaan ini. Yang dimaksud dengan perusahaan Zeus ini itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.050.000.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 21,27%. Harga penawaran yaitu tentang dari 100 sampai 105. Dana diperoleh sekitar 105M sampai 110M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 18 Juli sampai 25 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum, yaitu di tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham, yaitu di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya, yaitu XA, NH, Kolindo Sekuritas Indonesia. Masuk ke papan pengembangan dan memberikan waran, di mana 2 saham mendapatkan 1 waran teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi perusahaan IPO ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 80,98% akan digunakan untuk belanja modal perusahaan yang tergolong dalam capital expenditure yaitu CAPEX. Nah, untuk rincingan untuk apa saja yang akan digunakan belanja modalnya, silakan teman-teman untuk membaca prospektusnya. Ini saya ringkas saja ya. Yang kedua, sisanya sekitar 19,02% akan digunakan untuk keperluan modal kerja, yaitu penambahan persediaan dan biaya operasional. Apapun keperluan ini dibutuhkan perusahaan untuk mendukung kenaikan penjualan produk perusahaan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nominal sebelum dia IPO adalah 10 per saham teman-teman. Nah, ini sudah termasuk dengan pelaksanaan SA teman-teman, itu karyawannya. Nah, ini dia program SA-nya. Kalau program SA pastinya lock up teman-teman. Tapi kalau nilainya saya baca tidak ada lock up-nya nih teman-teman, pemegang lamanya. Nah, ternyata tidak ada lock up nih teman-teman ya. Jadi diperhatikan juga nanti teman-teman itu. Jadi kalau kita lihat yang pemegang paling banyak adalah Sumanti Ishak teman-teman. Nah, sekitar 52,20%. Ya, semoga saja dia tidak ada jual teman-teman itu. Jadi jumlah modal yang ditetapkan dari store penuh adalah 4,9 miliar teman-teman. Banyak sih itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur untuk kepemilikan pengusaha teman-teman. Kita lihat ada Sumanti Ishak, Yena, ini juga teman-teman. Nah, ini PT Zekindo Kencana Internasional. Nah, ini dia Zekindo. Nah, ini ada anak-anaknya teman-teman itu. Oke, lanjut.
Nah, kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Nah, yang tidak diaudit kita lihat saja nanti ya. Untuk jumlah aset dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatannya teman-teman. Nah, lalu di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan sangat drastis teman-teman. Dan untuk tahun 2003 nyata mengalami penaikan juga teman-teman. Nah, ini tidak diaudit ya teman-teman itu. Oke, kita masuk ke jumlah liabilitas. Di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan teman-teman. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi 2 kali lipat teman-teman itu untuk utangnya. Dan tahun 2003 nyata sama, dia mengalami peningkatan juga. Untuk jumlah ekuitasnya teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 mengalami peningkatan juga teman-teman. Tapi kalau kita di tahun 2023 nih, meskipun tidak diaudit, dia mengalami penurunan ekuitasnya teman-teman itu. Nah, ini kita belum tahu ya teman-teman, karena ini tidak diaudit. Nah, itu aja teman-teman. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah yang diaudit. Nanti kita ambil untuk policy di tahun 2022 yang tahunan berjalannya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan laba rugi ya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan untuk penjualannya. Di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Nah, ini tidak diaudit, saya tidak akan untuk lihat ya teman-teman. Nah, beban pokok penjualan juga pastinya mengalami peningkatan teman-teman. Nah, jadi laba brutonya ini dia. Nah, untuk beban pemasaran juga pastinya ada ya teman-teman. Nah, mengalami peningkatan juga. Untuk beban umum juga teman-teman. Tapi di tahun 2022 juga mengalami peningkatannya. Tuh. Jadi kalau kita lihat untuk laba sebelum pajak, nyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi kita lihat untuk laba periode berjalan yang bersihnya adalah ini dia. Di tahun 2020 ternyata mengalami kerugian teman-teman. Karena banyak sekali nama tuh beban operasional ini teman-teman. Ya, dari beban penghasil pajaknya teman-teman, terus juga untuk beban pemasarannya, terus juga beban pokok penjualnya dan lain-lain teman-teman itu. Tapi di tahun 2021 dia bisa mencetak laba teman-teman itu. Dan di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi teman-teman itu. Nah, mungkin di tahun 2020 ini karena ada corona kemarin mungkin jadi sentak ya teman-teman, artinya agak menurun ini pendapatan itunya. Tuh. Tapi di tahun 2022 dia bisa mencetak laba yang sangat besar teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke policy JOS ini teman-teman. Nah, untuk harganya rentang dari 100 dan 105 ya. Untuk PBP-nya yaitu 0,97 kali di 100. Untuk 105 yaitu 7,32 kali. Untuk PEL-nya 160,72 kali untuk 100 dan 105 yaitu 168,76 kali. Untuk BP-nya yaitu 14,34 sama ya rentang harganya. Terus juga untuk DEL-nya juga sama 117,20%. Juga sama tentang harganya 4,34%. Untuk EPS yaitu 0,62%. Untuk jumlah sahamnya di setelah penuh tadi adalah 4,9 M ya teman-teman. Nah, untuk ekuitas di tahun 2022 adalah 70 miliar. Terus juga laba bersihnya tadi 3 miliar. Dan total hutangnya tadi yaitu 82 miliar. Nah, jadi untuk market cap di rentang harga 100 yaitu 493 miliar. Untuk rentang harga di 105 yaitu 518 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy JOS ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham JOS dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan terus dari segi aset dan laba pendapatan usahanya teman-teman. Nah, meskipun tahun 2020 tadi mengalami kerugian, tapi di tahun 2021 dia mencetak laba, di tahun 2022 mencetak lagi teman-teman. Itu dia. Yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik teman-teman untuk modal kerja dan baja modal teman-teman. Nah, yang kita lihat tadi ya, ternyata menarik ya teman-teman tuh. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham JOS ini adalah XA. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman secara historinya. Nah, ini dia teman-teman. Terakhir dia bawa GLPM, ternyata akusasi ya 3 kali ALB teman-teman. CSN kemarin sempat A tapi tidak lock A, dia mantul saja teman-teman A-nya tapi dia turun lagi tapi ditutup zona hijau. PTMP hijau juga. Dan untuk akusasi banyak sekali ALB teman-teman. Tapi kalau dia bukan akusasi dia bisa nama tuh ditutup zona hijau dan ala teman-teman itu. Nah, kalau saya lihat untuk bakal sahamnya teman-teman GLPM dan CSN kemarin ternyata emang hari pertama SI ini sering banget nama tuh jualan teman-teman. Baik itu dimanapun. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya untuk bakal saham seperti Elite, Wine, Laju, Pack, King, PTMP, CSN dan GLPM semua itu rata-rata jualan teman-teman di hari pertama. Ya, kalau kita lihat sih untuk broker saham untuk XA ini nyata dia jualan teman-teman untuk underwriternya. Ya, meskipun dia beberapa kali kalah ya mungkin dia ada
Yang awal lain teman, mungkin bisa saja namanya tuh tukar barang teman. Nah, itu kita tidak tahu ya teman. Nah, apakah JEOS ini nanti akan hijau atau Allah ya kita kurang tahu teman. Tapi sepertinya sih untuk sahamnya nih lumayan bagus sih. Untuk Palu Seja masih lumayan sih teman. Dan penggunaan dana tadi lumayan kan. Nah, semoga saja nanti bisa nama tuh Allah, meskipun tidak lock, dia mantul saja kita bisa jual di 30% atau 20% kan lumayan itu kan teman-teman, itu dia. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, yang keempat, bersama listing saham JEOS ini memberikan waran yang dimana dua saham akan mendapatkan satu waran teman yang lumayan menarik. Ya, semoga saja nanti untuk waran JEOS ini digoreng teman sampai ke atas teman, itu dia. Yang kelima, IPO saham JEOS ini lumayan menarik menurut saya ya teman. Nah, seperti tadi ya mungkin pernah sekali kita temui teman. Mungkin bahan kimianya seperti air kotor jadi air bersih teman, itu kemungkinan saya akan beli teman. Tapi dana harus dibagi teman ke tiga saham ini. Nah, kan mungkin teman sudah tahu ya jadwal listingnya. Ada balangan teman. Kalau kita lihat di 8 Agustus ini ternyata sekali IPO 4 teman. Lumayan banyak ya IPO kita bulan Agustus nanti teman. Nah, nggak tahu sih kenapa banyak banget ini teman. Apa mengejar pada saat mau ini September nanti, takutnya nanti sepi karena ALB simetri. Jadi banyak sekali pusat mau IPO di Agustus ini, itu dia. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham JEOS ini? Mungkin tahu sendiri kan teman-teman kakek JEOS. Nah, mungkin kalau teman pernah lihat ya pastinya bisa ke bawah ke atas teman-teman. JEOS kan di atas teman. Nah, apakah nanti JEOS bisa atau tidak teman, itu kita tidak tahu. Nah, kemungkinan saya akan ikut teman, mau lihat nanti pergerakan sahamnya gimana, karena ini lumayan menarik menurut saya sih teman-teman. Dia bisa mencetak laba, terus dana digunakan lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Dan untuk underwriter XA ini lumayan menarik, meskipun nanti kalau tidak ditutup yang penting ditutup zona hijau saja sudah cukup teman-teman, apalagi dia memberikan waran, itu dia. Oke, gimana menurut teman-teman untuk saham JEOS ini? Apakah teman-teman beli atau tidak? Silakan teman-teman untuk analisa sendiri. Nah, sudah saya ringkas dalam video saya ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan tentang IPO saham JEOS ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.